Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala al-musannifu al-imamu al-alimu al-allamatu al-bahrul fahamatu Jalaluddin as-Suyuti rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bimaddatihi wa afadha alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tambihun utawi iki iku tambahan, artinya hal yang perlu diperhatikan dari apa yang sudah diuraikan oleh As-Suyuti. Ada nama yang mengandung polemik, antara lain disampaikan di sini beberapa hal. Satu, nama Abu Zaid itu utamanya yang paling berpolemik. Abu Zaidin utawi asmo Abu Zaid al-madhkuru ingkang kasebut fi hadisi Anasin ing dalam hadise Imam Anas yang sudah berlalu, iku ukhtulifa diperdebatkan opo fi ismihi ing dalam asmanipun Abu Zaid, karena itu bukan nama asli karan anak Pak Zaid, bapaknya Zaid, nama aslinya masih diperdebatkan. Fakila moko den ngendikaaken, ada yang bilang namanya adalah Sa'd bin Ubaidin ibnin Nu'man, namanya adalah Sa'ad bin Ubaid bin Nu'man, ahadu bani Amrin ibni Aufin, salah satu cucu-cucunya Amr bin Auf. Tetapi warudda lan dipun tolak opo asmo menika, ditolak bi annahu kelawan sak temene Sa'ad bin Ubaid iku Ausiyun, adalah suku Aus. Sementara wa Anasun lan utawi Imam Anas iku Khazrajiyun, suku Khazraj. Karena Imam Anas mengungkapkan yang kemarin itu minna arba'atun, itu dari kami ada kok tokoh 4 itu dalam rangka membanggakan sukunya, si fi ma'radil mufakharah, jadi dalam konteks mufakharah. Sementara Imam Anas itu Khazraj, menimpali atau mengcounter komennya orang Aus yang menyatakan bahwa dari diri mereka ada 4 tokoh pengumpul Al-Quran. Lalu sebagai pembandingnya Imam Anas mengatakan kami juga ada kok, jadi suku Khazraj. Intinya Aus dan Khazraj itu punya peran gitu. Selain itu waqad qala lan teman-teman sampun ngendika sapa Imam Anas, innahu sak temene Abu Zaid itu ahadu umumatihi, adalah salah satu pamannya Imam Anas. Wa bi anna Sya'biyya lan nomor 2, penolakan nomor 2, yang pertama bi annahu Ausyun, ya itu ditolak dengan argumen bahwa Sa'ad bin Abid itu adalah orang Aus, sementara Anas orang Khazraj. Argumen penolakan kedua, wa bi anna Sya'biyya lan kelawan sak temene Imam Asy-Sya'bi addahu huwa wa Abu Zaidin jami'an. Ada iku ngitung sapa Imam Asy-Sya'bi hu ing Ubaid, Sa'ad bin Ubaid, huwa tegese wa Aba Zaidin, ini meskinya bacanya insyaallah wa Aba Zaidin. Sebentar saya cek dulu. Ya, mestinya wa Aba Zaidin ini insyaallah, kecuali sudah dianggap namanya memang Abu Zaid gitu ya. Jadi ada sampun menghitung sapa Imam Asy-Sya'bi hu ing Sa'ad bin Ubaid, huwa tegese Sa'ad bin Ubaid wa Aba Zaidin, mestinya insyaallah wa Aba Zaidin.
Jadi birof abu. Mestinya itu, iya ini dikomentari. Saya tidak tahu komentarnya tadi itu. Ya mestinya nasab ini mestinya. Jadi wa Aba Zaidin gitu. Tapi redaksi asalnya memang huwa wa Abu Zaidin, redaksi jadi dipakai seperti itu oleh Asyuti. Jadi argumen kedua penolakan bahwa Abu Zaid adalah Sa'ad, itu yang pertama, bahwa Sa'ad itu orang Aus sementara Imam Anas itu orang Khazraj. Argumen kedua, karena Imam Asy-Sya'bi menghitung sapa Imam Asy-Sya'bi hu ing Sa'ad bin Ubaid, huwa tegese Sa'ad bin Ubaid itu wa Abu Zaidin lan ing Abu Zaid jami'an kabeh, dua-duanya dihitung fiman ke dalam orang atau termasuk ke dalam orang atau tokoh jamaah kang sampun ngumpulaken sapa man Al-Qur'ana ing Al-Qur'an. Jadi dua orang Abu Zaid dan Sa'ad bin Abid ini dikumpulkan jadi satu, maka jelas ini dua orang bukan satu orang gitu. Kama kaya dene keterangan takut dama kang wis kepungkur apa ma fadalla moko nuduhaken apa ma takut dama, atau fadalla moko nuduhaken apa ngidunge Imam Sa'bi terhadap dua nama sebagai pengumpul Al-Qur'an itu, nuduhaken ala annahu ing atase sak temene Sa'ad bin Ubaid iku wairuhu sakliyane Abu Zaid, bahwa Sa'ad bin Ubaid itu bukan Abu Zaid itu, karena dua-duanya disebut semua. Selanjutnya qala Abu Ahmad Al-Askari, ngendika sampun ngendika sapa Abu Ahmad Al-Askari, lam yajma' al-Qur'ana minal ausi wairu Sa'ad bin Ubaid. Lam yajma' boten ngumpulaken Al-Qur'an ing Al-Qur'an minal ausi saking suku Aus wairu Sa'ad bin Ubaidin, saklintune Imam Sa'ad bin Ubaid. Jadi selain Sa'ad bin Ubaid dari suku Aus tidak ada lagi. Maka jelas Sa'ad bin Ubaid orang yang berbeda, bukan Abu Zaid. Sementara Abu Zaid disebut pamannya Anas, sementara Imam Anas orang Khazraj, jelas bukan. Wa qala Muhammad bin Habib lan sampun ngendika sapa Imam Muhammad bin Habib fil Muhabbar ing dalam kitab Al-Muhabbar, Sa'ad bin Ubaidin ahadu man jama'al Qur'ana fi ahdin Nabi. Utawi Sa'ad bin Ubaid iku ahaduman salah siji wong atau tokoh jamaah ingkang sampun mengumpulkan sapa man Al-Qur'an ing Al-Qur'an fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam ing dalam masa hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jelas orang lain lah intinya. Wa qala Ibnu Hajarin, wa qala lan sampun ngendika sapa Ibnu Hajarin, Imam Ibnu Hajar, ngendikan Imam Ibnu Hajar, qad dzakara Ibnu Abi Dawud fi man jama'al Qur'an, qad dzakara sampun nutur sampun nyebut Ibnu Abi Dawud sapa Imam Ibnu Abi Dawud fiman ke dalam atau termasuk orang jamaah kang mengumpulkan sapa man Al-Qur'an ing Al-Qur'an, menyebut Qais bin Abi Sa'sa'ata ing asma Qais bin Abi Sa'sa'ah, wa huwa lan utawi Qais bin Abi Sa'sa'ah Khazrajiyun, orang Khazraj, suku Khazraj, yukna kang den kinayai atau diparingi asma kinayah Aba Zaidin kelawan jeneng Aba Zaid. Yukna kang diparingi asma kinayah sapa Khazrajiyun ini atau sapa Qais bin Abi Sa'sa'ah ini Aba Zaidin kelawan Aba Zaid. Kemungkinan ini gitu. Fala allahu, katanya Ibnu Hajar, fala allahu maka barangkali atau mungkin saja dia Qais bin Abi Sa'sa'ah iku huwa Abu Zaid. Jangan-jangan memang itu Abu Zaid. Tapi wa dzakara lan uga nyebut sapa Imam Ibnu Abi Dawud, katanya Ibnu Hajar, Sa'ad bin Ubaidin Sa'ad bin al-Mundhiri ing asma Sa'ad bin Mundhir bin Aus bin Zuhair, wa huwa lan utawi Sa'ad ibn al-Mundhir bin Aus bin Zuhair ini iku Khazrajiyun, orang Khazraj aidan hale uga. Tapi tetapi jarene Ibnu Hajar, Imam Hajar, lam aro ora ningali ingsun at-tasriha ing terus terang, penyebutan secara terus terang bi annahu kelawan sak temene
Sa'ad bin Al-Mundhir ini yukna iku diparingi asma kinayah sapa Sa'ad bin Al-Mundhir Aba Zaidin kelawan asma Aba Zaid. Jadi yang disebutkan pakai nama kinayah itu adalah yang Qais bin Abi Sa'sa'a. Kalau yang Qais kalau yang Sa'ad bin Mundhir tidak, katanya Imam Ibnu Hajar. Terus selanjutnya kala ngendika sapa Imam Ibnu Hajar, summa mongko nuli wajadtu inda bani Abi Dawud ma rafa'al iskala. Summa mongko nuli wajadtu nemu sapa ingsun, katanya Imam Ibnu Hajar, inda ibni Abi Dawud ing dalem ngersani riwayate atau pangendikane Ibni Abi Dawud, nemu napa ma ing barang rafa'a kang ngilangake apa ma al iskala ing kemuskilan. Jadi saya nemu sesuatu yang akan menghilangkan kemuskilan ini. Fa innahu krono sak temene Ibnu Abi Dawud iku rawa sampun ngriwayataken sapa Imam Ibnu Abi Dawud bi isnadin kelawan sanad ala syartil Bukhari, ing atase syarat Imam Bukhari, maksudnya sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Imam Al-Bukhari, ila Sumamata maring Sumamah, sampai ke Sumamah, kemudian an Anasin sang Imam Anas. Nah, ngriwayataken napa anna Aba Zaidin ing sak temene Aba Zaid allazi kang jamaah sampun ngumpulaken sapa allazi Al-Qur'an ing Al-Qur'an, ismuhu iku utawi jenenge allazi iku Qais bin Sakana, adalah namanya Qais ibnu Sakan. Jadi nama aslinya ini jelas sudah ditemukan oleh Imam Ibnu Hajar ini bahwa Aba Zaid adalah Qais bin Sakan, ini secara tegas karena sama-sama dari Anas, gitu. Kala ngendika, katanya Imam Anas jelasnya, karena ini menceritakan Imam Anas. Imam Bukhari menceritakan riwayatnya Ibnu Abi Dawud tentang Imam Anas mengenai nama Aba Zaid. Kala ngendika sapa Imam Anas, wa kana rajulan minna min bani Adiyin, wa kana lan ono sapa Qais ibnu Sakan ini, rajulan adalah seorang laki-laki minna dari golongan kami, min bani Adiyin saking anak putune Adiyin ibnin Najjar. Nah, min bani Adiyin ibnin Najjar ini, Adi bin ibnin Najjar ini adalah ahadi umumati, salah satu dari paman saya, kepamanan saya. Wa mata lan sampun ninggal sapa rajulun walam yada lan boten ninggalaken sapa rajulun minna, itu rajulan minna akiban ing putu, ora ninggalno putu, sehingga wa nahnu lan utawi kita warisna iku marisi sapa kita jarene manashu teng iku rajul. Jadi kami waris. Terus kemudian selanjutnya Imam Al-Bukhari menceritakan lagi kaulnya Imam Ibnu Abi Dawud. Imam Ibnu Hajar menceritakan lagi terusannya kaulnya Imam Ibnu Abi Dawud. Kala ngendika sapa Ibnu Abi Dawud, Imam Ibnu Abi Dawud, haddatsana sampun critana teng kita Anas bin Khalidin, sapa Anas bin Khalid Al-Ansari. Kala ngendika sapa Anas bin Khalid Al-Ansari, huwa utawi Abu Zaid itu adalah Qais bin Sakani ibnu Za'ura min bani Adiyin min bani Adiy bin Najjar. Jadi bin Za'ura dari anak cucunya Adi ibn Najjar. Selanjutnya Imam As-Suyuti juga menambahkan selain yang dari gurunya, atau boleh jadi ini masih termasuk kalamnya Imam Ibnu Hajar, boleh jadi karena masih dalam satu kalau di sini sudah beda alinea tapi masih dalam satu konteks. Kala ngendika sapa Ibnu Abi Dawud, Imam Ibnu Abi Dawud, mata samun ninggal sapa rajulan minna, itu tadi qoriban hale cedhak min wafati Rasulullah, saking wafati Rasulullah. Jadi meninggalnya Qais ibnu Sakan ini begitu dekat dengan meninggalnya Rasulullah. Jadi Rasulullah meninggal, beliau juga tidak lama kemudian meninggal, atau beliau dulu meninggal terus kemudian disusul Rasulullah. Yang jelas tidak jauh lah dari suwargine Rasulullah SAW, sehingga karena dekatnya meninggalnya dengan Rasulullah itu fadhahabat terus jadi hilang ilmuhu nopo ilmu Qais bin Sakan
walam yukhad lan boten ditetesaken referensi anhu apa saking Qais bin Sakan. Jadi dia enggak menjadi referensi kemudian, tapi patut disebut nama itu karena jadi polemik. Ya paling tidak dalam Fatihah kita hadiahkan, karena tokoh meskipun tidak ada dalam sejarah mayor pensanatan Al-Quran nama Qais bin Sakan ini tidak ada, Abu Zaid tidak ada. Wakana lan terusane ini meneruskan biografinya siapa Qais bin Sakan. Wakana lan ono sapa Qais bin Sakan Aqobian itu adalah peserta Bai'atul Aqobah. Tapi komentatornya bilang bahwa nama Qais bin Sakan atau bahkan Abu Zaid itu tidak tidak ada dalam nama-nama yang ada di Bai'atul Aqobah, baik yang pertama maupun yang kedua. Di tarikhnya Ibnu Hisham tidak disebutkan. Mungkin kalau situ punya referensi lain yang jauh lebih lengkap, mungkin dari tarikhnya Ibnu Hisham, tarikhnya Tabari misalkan yang lebih besar, saya belum sampai ke sana. Mungkin bisa ditemukan nama Qais bin Sakan, atau kalau bukan Qais bin Sakan ya Abu Zaidnya lah. Jadi dia peserta Bai'atul Aqobah. Yang kedua Badrian, dia juga peserta perang Badar. Wa minal aqwali lan iku setengah saking pira-pira qaul fi ismihi ing dalem nama aslinya Qais bin Sakan itu ya, atau Abu Zaid itu ada lagi. Jadi beberapa pendapat wa minal aqwal lan iku setengah saking pira-pira qaul fi ismihi tentang nama Abu Zaid itu, nama aslinya Abu Zaid Sabitun utawi lafadz Sabitun. Jadi ada yang menyebut dia bernama Sabit wa Ausun, dan juga ada yang bernama Aus wa Mu'adzun, dan juga ada yang menyebut bernama Mu'adz. Selanjutnya faidatun tawi iki iku ai hadhihi faidatun adalah hal-hal yang faidah, satu hal yang unik yang mungkin perlu dicantumkan dalam bab hufadzul Quran warwatul Quran. Saya kira penting ini disebut, katanya Asy'uti, maka harus disebut. Mungkin masih tercecer di kitab-kitab lain yang tidak dalam bab hufadzul Quran warwatuhu. Tapi ini Asy'uti dimasukkan ke sini, siapa tahu ada orang yang baca bab hufadzul Quran warwatuhu sehingga bisa lebih sistematis memahami apa hufadzul Quran warwatuhu. Zofirtu nemu ingsun atau mendapatkan keberuntungan sapa ingsun. Asih. Kata Asy'uti. Bimro'atin kelawan satu nama perempuan minas sahabiyati dari sahabat-sahabat perempuan, jamaat kang wis ngumpulna sapa imro'ah Al-Qur'an ing Al-Qur'an. Lam ya'udda ahadun mimman takallama fi dzalika, katanya Asy'uti. Lam ya'udda, orang hitung teng iku imro'ah tidak memperhitungkan dia. Ahadun sopo salah satu-satunya atau sesatupun ulama, liman dari orang, atau maksudnya ulama takallama yang berbicara sopaman fidzalika yang dalam mengkunu tema hufadzul Quran warwatu. Belum ada yang nyebut. Asy'uti menyebutnya. Ini penghargaan terhadap perempuan. Juga kalau tidak keliru ini jadi dalilnya orang-orang feminisme itu, feminisme musim. Orang ini disebut ini, perempuan ini jadi pejuang perempuan di masa awal-awal Islam. Mana itu riwayatnya lah ini. Fa akhraja maka sampun mentaklid Ibnu Sa'din sapa Imam Ibnu Sa'd fi Tabaqat ing dalam kitab Tabaqat. Qala ngendika sapa Imam Ibnu Sa'd akhbaro sampun mengabarkan ateng kita Al-Fadl bin Dukain sapa Imam Al-Fadl bin Dukain. Qala ngendika sapa Al-Fadl bin Dukain haddatsana sampun critana ateng kita Al-Walid bin Abdullah bin Jami'in sapa Al-Walid bin Abdullah bin Jami'. Qala ngendika sapa Al-Walid bin Abdullah bin Jami' haddatsatni, nah sudah bercerita nih teng kula jaddati sapa nenek kula
mbah wedok kula mbah apa jenenge sapa apa ning ngarani wedok iki mbah wedok iki nek lanang kakung nek wedok ingkung apa nek wedok iki uti mbah uti jadati sapa nenek ingsun an Ummi Waraqah tentang Ummi Waraqah binti Abdullah ibn al-Harith. Wa kana lan ono, ini jadi jumlah mu'taridah dikasih seret kalau di cetakannya sudah baru. Jumlah mu'taridah, jadi nanti ceritanya apa belum masih. Wa kana lan ono Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazuriku biasa berkunjung sapa Rasulullah. Ha tengeniku Ummi Waraqah. Rasulullah sering berkunjung ke sana. Wa yusammilan biasa menamai sapa Rasulullah hateng niku Ummi Waraqah asy-syahidata kelawan sebutan asy-syahidah. Jadi dikasih gelar sama Rasulullah asy-syahidah. Perempuan syahid. Tidak harus mati, Yang jelas dia dikasih itu. Karena memang minta syahadah sama Rasulullah. Dikasih akhirnya. Dikasih persaksian oleh Rasulullah. Wa kanat lan ono sapa Ummi Waraqah qad jama'at iku teman-teman wis ngumpulaken sapa Ummi Waraqah Al-Qur'an. Nah ini riwayatnya. Nah, nenek saya bercerita ke saya, apa ceritanya? Lagi anna Rasulullah ing sak temene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hinna waza badran. Iku ari kalane berperang sapa Rasulullah Badran ing perang Badran. Qalat ngendika ngucap atau bejo wadul sapa Ummi Waraqah lahu teng Rasulullah atadzanuli fa akhruja ma'aka udawiya jarhakum wa umarridha mardakum. Atadzanu napa to ngizini panjenengan Rasul li kangge kula fa akhruja saengga kula saged medal ma'aka sareng panjenengan udawi ngobati kula hale ngobati kula ngerumat kula jarhakum ing luka-luka atau korban luka kalian panjenengan korban luka panjenengan jadi di perang maksudnya saya jadi di medis wa umar ridholan ngerawat kula mardokum ing tiang sakit panjenengan la'allallaha muga-muga barangkali atau mungkin saja atau ya mungkin saja siapa tahu gitu bila bisa diartikan begitu la'allallaha siapa tahu Allah utawi Allah yuhdi iku maringi hadiah sapa Allah li kangge kula syahadatan ing suatu persaksian bahwa saya betul-betul muslim tidak harus mati meskipun konteksnya seolah-olah akan mati tapi tidak. Kala ngendika sapa Rasulullah innallaha sa'tamene Gusti Allah muhdin iku wis maringi hadiah laka kangge panjenengan syahadatan ing laki kangge panjenengan wahai Ummi Waraqah syahadatan ing persaksian. Dulu saya membacanya mahadalaka innallaha mahadalaka syahadatan, kayaknya yang diharakatin lebih tepat karena tadi konteksnya la'allallaha yuhdi jadi isim fa'ilnya muhdin. Innallaha muhdin laka syahada saat temene Gusti Allah iku muhdin wis maringi hadiah lagi kangge panjenengan syahadatan ing persaksian atau kesyahidan. Allah sudah kasih kok ke jenengan itu. Wa kana lan ono annabi sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qad amara iku teman-teman wis merentahaken sapa kanjeng Nabi ha ing imro'ah anta umma ing yen to ngimami sapa imro'ah ahla dariha ing penduduk atau anggota rumahnya imro'ah. Ini yang dipakai dalil Aminah Wadud itu bahwa perempuan boleh mengimami laki-laki. Ya tidak tahu hasil dalam konteks yang mayor secara fikih mayor itu ya tidak ada aturan satupun yang setahu saya bahkan di madzhabul arba'ah itu yang membolehkan perempuan mengimami laki-laki dan perempuan yang umum.
tidak dalam konteks keluarga. Kalau ini kan anta umma ahla dariha, jadi konteksnya dalam lingkup keluarga rumah tangga. Kalau dalam lingkup rumah tangga mungkin ada pendapat yang membolehkan atas dasar dalil ini, karena ahla dariha itu umum, bisa laki bisa perempuan. Nah dia yang disuruh ngimami itu adalah perempuan, berarti boleh gitu. Jadi argumennya begitu. Aminah Wadud itu membawa konteks ahla dariha ini ke umum gitu. Ini dipakai dalilnya itu. Ya, terlepas dari itu saya lanjutkan bahwa Ummi Warokoh ini memang istimewa gitulah. Jadi kalau tadi kan laki semua itu yang disebutkan, tapi mungkin lebih banyak daripada data yang disajikan Asyuti. Faktanya mungkin lebih banyak, tapi riwayatnya kan tidak ada gitu. Mungkin kalau ditelusuri lebih jauh, tapi kan sekarang sudah nggak hidup lagi, tidak bisa sehidup dulu yang lain belum terkodifikasi atau belum dicetak kitabnya. Kalau dulu kan ditelusuri, kalau sekarang kan yang masih ada di perpus-perpus itu mungkin karya-karya yang katanya di sini banyak hilang itu, yang sudah dikutip Asyuti, mungkin masih bisa ditelusuri selain perempuan ini, karena yang mayoritas kan laki semua, qurra sama hufaz itu. Tapi ini satu-satunya perempuan yang bahkan tidak pernah dibicarakan oleh mimman takallama fi hufadzil Qur'ani warwatihi, itu belum ada kata Asyuti yang mencantumkan Ummi Warokoh ini sebagai tokoh hufadzil Quran dan ruwatil Quran. Tapi Asyuti sudah gitu. Ini yang saya suka, seperti Thaha Hussein itu. Jadi di Syajaratul Buksi itu, karyanya Thaha Hussein itu semua tentang orang-orang yang tidak pernah ada dalam sejarah. Semua bukan orang-orang besar, semua orang-orang kecil yang mungkin punya andil, sebenarnya punya andil besar dalam sejarah tapi tidak pernah disebut itu. Saya penghargaan itu yang saya suka. Seperti lagi selain Thaha Hussein itu ada lagi ini, saya disuruh Yai Muhyiddin itu, pernah saya disuruh nerjemah, terus referensinya itu yang saya kagum. Referensinya itu pakai fasolatan yang ditulis oleh orang Madura, Kiai Madura yang sudah sepuh, bahkan sudah tidak ada tapi kitabnya masih ada. Itu dijadikan referensi loh. Ini kan penghargaan. Mana ada kita tahu usul fardhu zuhri itu kan dari fasolatan itu. Ulama-ulama yang nggak pernah muncul di permukaan. Ya, itu apa namanya lagi? Apa Mabadi itu. Kita tahu hukum Islam pertama ya dari situ. Itu tidak bisa ibaratnya orang-orang yang menghargai Kiai Langgaran, menghargai guru-guru TPQ yang tidak pernah, yang memperkenalkan alif bata, yang memperkenalkan, wah itu dan besar sekali itu jasanya. Ya mungkin seperti itulah gairahnya. Jadi melihat hal-hal yang enggak perhatikan oleh orang, mungkin itu menarik itu. Ya, selanjutnya ini ceritanya lagi diceritakan bahwa wakana lan ono lahaiku kaduwe Ummi Warokoh itu yang digelari Asyahidah itu muadzinun sopo tukang adzan. Jadi dia punya tukang adzan khusus. Fawamma terus menutupi ha ing iku Syahidah atau Ummi Warokoh hulamun sopo satu hulam. Hulam ini maknanya banyak, bisa anak, bisa budak. Tapi yang jelas identitas kelaminnya laki-laki. Laha kadwi syahidah. Jadi syahidah itu punya tukang adzan juga, dia Humma ini bisa, artinya bisa membuat sedih.
Tapi membuat sedih ini bisa juga berarti hamma, membuat susah. Apa bedanya? Sesuatu yang membuat kita susah kan penting. Jadi kehadiran Hulam ini penting bagi Umi Warokoh. Selain Hulam ini juga wajariyatun, dia juga punya jariyatun, budak perempuan. Kanat kang ono sopo jariyah, dabarot iku bermaksud buruk. Dabarot itu ya dapat berarti bermaksud buruk, bermaksud buruk yang efek ke belakangnya. Jadi bermaksud yang efeknya di belakang itu buruk gitu, dabarotin. Maknanya bisa mudabir itu kan bisa memanage, bisa mengatur. Tapi di sini konteksnya saya kira lebih tepatnya dabarot itu punya maksud buruk, bermaksud merencanakan maksud buruk sapa jariyah huma kangge imro'ah, kangge syahidah lan hulam. Mungkin cemburu atau apa, enggak tahu ini. Yang jelas punya maksud buruk gitu. Sehingga faqatala maka membunuh sapa dua orang itu wah ini pemahamannya ruwet ini karena tidak ada dasar yang lain ini. Sopo keduanya, nah keduanya ini siapa gitu. Boleh jadi kalau punya maksud buruk itu fahammaha hulamun laha wajariyatun kanat dabbarha. Jadi dia dibikin susah oleh seorang hulam dan seorang jariyah. Jadi ada budak laki dan budak perempuan ini dia punya budak laki yang bikin dia susah dan punya budak perempuan yang menginginkan maksud buruk kepada hulam lan hulam dan imro'ah Umi Warokoh jelasnya ini. Jadi jelas humanya ini Umi Warokoh dan hulam jelasnya itu. Karena jelas dabarot itu failnya jariyah gitu. Hanya 3 kan aktornya ini. Situ. Empat di sini aktornya ya. Mohon maaf, saya ulangi lagi, saya baca lagi ya. Jadi muadzinun, hulamun, jariyatun. Ya, ini saya tidak tahu fakta sejarahnya, hanya analisa ini saja. Mungkin zaman bisa tahu fakta sejarahnya nanti dikasih tahu saya. Ini saya analisa ini. Jadi ada 4 aktor di sini. 2 perempuan dan 2 laki-laki. Satu perempuannya itu Umi Warokoh, dia pemilik muadzin dan pemilik hulam, juga pemilik jariyahnya. Terus kemudian jariyah tersebut, budak perempuan tersebut punya maksud buruk terhadap keduanya. Lah keduanya ini siapa? Apa hulam dan muadzinun atau hulam dan imro'ah, hulam dan Umi Warokoh? Itu saya tidak bisa memastikan itu. Zaman bisa cari fakotala maka akhirnya membunuh sopo keduanya. Keduanya ini ya 2 kemungkinan, bisa hulam sama muadzin, bisa hulam sama Umi Warokoh, bisa muadzin sama Umi Warokoh. Fakotala maka membunuh sopo keduanya itu ing jariyah. Akhirnya yang punya maksud buruk itu dibunuh fi imarati Umar, pada pemerintahannya Sayyidina Umar. Faqala maka
berkata sapa Umar Sayyidina Umar, sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahu lagi kemungkinannya lagi ya, kalau dari konteksnya ini bisa juga dua orang itu, Hulam dan Jariyah itu yang membunuh Ummi Warokoh. Boleh jadi kalau tadi saya memfailkan Hulam dan Ummi Warokoh membunuh Jariyah, kalau dari ungkapannya Umar ntar lagi, ini bisa jadi Hulam dan Jariyah ini, atau Hulam dan Mu'adzin, tapi tidak mungkin kalau Mu'adzin, karena yang bikin susah dua orang ini Hulam dan Jariyah. Jadi Hulam dan Jariyah inilah yang membunuh Ummi Warokoh, karena yang merencanakan keburukan kan dia, si Jariyah ini. Nah, kalau dalam konteks ini, jadi yang dibunuh itu Ummi Warokoh. Maka dari itu Umar berkomentar, faqala moko ngendika sapa Umar Sayyidina Umar, shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benar sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana yaqulu hale ngendika, hale ana sapa Kanjeng Nabi, yaqulu iku ngendika sapa Kanjeng Nabi, intaliku bina. Intaliku budara sira kabeh bina bareng karo kita, nazuru hale ngunjungi sapa kita asyhadata ing syahidah, yaitu Ummi Warokoh itu. Syahidah di sini ya konteksnya, meskipun sebenarnya tidak harus berarti mati, tapi dalam konteks ini nuansanya mati. Jadi benar sekali Rasulullah ketika bilang begitu. Memang di khilafahnya Sayyidina Umar, beliau memang digerai syahidah. Kamu sudah dikasih syahidah, mari kita kunjungi as-syahidah. Rasulullah sudah menggelari itu. Ya, itu segala kemungkinan yang bisa saya baca. Tidak tahu mana yang benar, sama harus cari pembanding. Ini saya belum ada pembanding masing-masing. Ya, saya lanjutkan. Faslun utawi iku fasal. Al-mustahiruna bi iqra'il Qur'ani minas sahabati sab'atun. Faslun utawi iku fasal. Perlu disajikan dalam hufadzil Qur'an warwatil Qur'an ini yang paling yang inti yang akan disampaikan, selain perbedaan pendapat yang sudah disampaikan oleh Asy'uti. Al-mustahiruna utawi piro-piro ulama kang masyhur bi iqra'il Qur'ani kelawan membacakan Al-Qur'an atau mengajarkan Al-Qur'an minas sahabat, saking para sahabat, iku sab'atun ono pitu yang terkenal 7. 1 Utsman, Sayyidina Utsman ibnu Affan, wa Aliun dan Sayyidina Ali ibnu Abi Thalib, wa Ubay ibnu Ka'ab dan Zubair bin Ka'ab, wa Zaid bin Thabit dan Zaid bin Thabit, wa ibnu Mas'ud dan ibnu Mas'ud, wa Abu Darda dan Abu Darda, wa Abu Musa al-Asy'ari dan Abu Musa al-Asy'ari. 7 1 2 3 4 5 6 7. Jadi radhiyallahu anhum wa nafa'ana bi ulumihim. Kada demikianlah kaya dene kita karo sampun nyebut hum teng orang 7 itu Az-Zahabi sapa Imam Az-Zahabi fi Tabaqatil Qurra, dalam kitab Tabaqatil Qurra. Qala ngendika sapa Imam Az-Zahabi, waqad qara'a ala Ubayyin, waqad qara'a lan teman-teman wis maca ala Ubayyin ing atase Ubay, maksudnya setoran. Maca ing atase Ubay maksudnya setoran kepada Imam Ubay. Sopo jama'atun sekelompok orang minas sahabati saking para sahabat, minhum setengah saking sahabat itu Abu Hurairah utawi Abu Hurairah, wa Ibnu Abbas dan Imam Ibnu Abbas, wa Abdullah bin Sa'ib dan Abdullah bin Sa'ib. Wa akhadha lan sampun mendet. Ini bisa ditata dengan skema itu kalau berkenan. Saya ingin begitu tapi masih tulisan tangan. Wa akhadha lan sampun mengambil ilmu, maksudnya Ibnu Abbasin sapa Ibnu Abbas an Zaidin saking Zaid bin Sabit aidan hali uga. Jadi Ibnu Abbas selain mendapatkan Al-Qur'an, ngaji Al-Qur'an kepada Imam Ubay bin Ka'ab, beliau juga dari Zaid bin Thabit.
Dan wajar saling berguru seperti itu. Jadi banyak gurunya, enggak hanya satu. Wa akhadhalan sampun mendet anhum saking orang-orang yang sudah kasebut khalqun sopo sekelompok orang minat tabi'in saking generasi tabi'in. Siapa saja itu famimman moko iku setengah saking wong kana maksudnya tokoh tabi'in kana kang ono sapa man bil Madinah di Madinah Ibnul Musayyabi utawi Ibnu Musayyab wa urwatu wa Salimun kemudian Urwah lan Salim Imam Salim wa Umar bin Abdul Aziz lan Umar bin Abdul Aziz khalifah yang sangat terkenal bijaksananya itu ya, dan berkat beliau juga kodifikasi hadis itu bisa kita rasakan sampai sekarang. Wa Sulaimanu kemudian Imam Sulaiman wa Ata'u lan Imam Ata' ibna Yasarin, dua-duanya itu Sulaiman dan Imam Ata' itu adalah anaknya Imam Yasar. Sulaiman ibnu Yasar dan Ata' ibnu Yasar ibna Yasarin. Wa Mu'adz bin al-Harits wa Mu'adz bin al-Harits lan Imam Mu'adz bin Harits al-Ma'ruf al-Mu'adz al-Qari, al-Ma'ruf bi Mu'adzin al-Qari, yang dikenal bi Mu'adz al-Qari dengan nama Mu'adz al-Qari. Wa Abdurrahman ibnu Harmaza dan kemudian Imam Abdurrahman ibnu Harmaz al-A'raji dan kemudian wa Ibnu Syihab bin Az-Zuhri dan Ibnu Syihab Az-Zuhri wa Muslim bin Jundub dan Muslim bin Jundub wa Zaid bin Aslam dan Zaid bin Aslam. Banyak sekali ini sudah kalangan tabi'in di Madinah. Kenapa Madinah dulu ya? Karena peradabannya dimulai di sana. Wa bi Makkah talan sementara di Mekah Ubaidun utawi Imam Ubaid bin Umairin, Imam Ubaid bin Umair wa Atha bin Abi Rabahin, kemudian wa Tawusun dan Imam Tawus wa Mujahid dan Imam Mujahid ini yang sering kita dengar, wa Ikrimah dan Imam Ikrimah, wa Ibnu Abi Mulaikah dan Ibnu Abi Mulaikah, bacanya Mulaikah betul dan biasanya Malika, tidak ada harokatnya. Wa bil Kufah dan di Kufah itu ada Al-Qamatu ta Imam Al-Qamah wal Aswadul Imam Al-Aswad wa Masruqul Imam Masruq wa Ubaidatul Imam Ubaidah wa Amr bin Syurahbil lan Amr bin Syurahbil wal Harits bin Qais dan ada Al-Harits bin Qais wa Rabi' bin Hutsaimin wa Amr bin Maimunin wa Abu Abdurrahman As-Sulami. Nah ini Abu Abdurrahman As-Sulami ini yang sampai ada di sanad kudusan Mbah Arwani itu tembusnya ke ini tabiinnya, ke atasnya ke Sayyidina Utsman, kemudian Rasulullah. Ya, satu saja disebut, kalau semuanya banyak sekali. Imam Abu Abdurrahman As-Sulami ini yang ada informasinya di Mbah Munawir Jogja, kemudian ke Kudus Mbah Arwani Mbah Hisham ke anaknya Mbah Hafid. Itu jalurnya ke Abu Abdurrahman As-Sulami ini, yang kalau di Mbah Arwani itu sanad yang dari sana itu haram mengikuti lomba. Muammar itu muridnya Mbah Arwani. Ketika Mbah Arwani masih hidup, Muammar nggak berani, konon katanya nggak berani ikut lomba. Begitu Mbah Arwani sedo, Muammar ngaji lagi dan dapat sanad dari guru yang lain sehingga beliau berani mengikuti lomba itu. Wa Zirr bin Hubaishin wa Ubaid bin Nudailah wa Sa'id bin Jubairin wa Nakhai Imam An-Nakhai wa Sya'bi dan Sya'bi. Ini di Mekah, di Kufah. Lalu kemudian mobil Basratilan di Basrah Abu Aliyah utawi Abu Aliyah. Jadi terusannya ya, saya baca utawi itu famim mangka nabil Basrah Abu Aliyati. Ya, itu di Abu Aliyah ini kalau posisi nahu syarafnya nahunya ya jadi tada Abu Aliyati ataf ke yang atas tadi itu famim mangka nabil Madinati ay wa mim mangka nabil Basrati Abu Aliyati, Abu Aliyah utawi Abu Aliyah
wa Abu Raja ilan Abu Raja wa Nasr bin Asim ilan Imam Nasr bin Asim wa Yahya ibnu Ya'mar wal Hasan Imam Hasan wa Ibnu Sairina wa Qatadatu lan Imam Qatadah wa bisyami lan di kota Syam Al-Mughirah bin Abi Syihab Al-Makhzumi Al-Mughirah bin Abi Syihab Al-Makhzumi sahibu Utsman sahabatnya Sayyidina Utsman wa Khalifatu bin Sa'din sahibu Abi Darda. Titik sampai di sini sudah. Ini di Syam. Summa mengkon setelah periode tabi'in ini tajarroda dewe kaumun sapa kaum, maksudnya para ulama wa tanawulan gati memberi perhatian khusus sapa kaum bidobtil qiraati kelawan memberi ketentuan qiraah, artinya sudah mulai menyusun kaidah-kaidahnya atamma inayatin kelawan paling sampurnani perhatian hatta soru sehingga dadi sapa kaumun a'immatan iku dadi imam yuktada kang den dereki bihim apa kelawan imam. Akhirnya mereka jadi imam-imam yang diikuti wa yurhalu lan dikunjungi ilaihim apa maring a'immah. Jadi mereka dikunjungi dari berbagai penjuru. Fakana, nanti setelah periode mereka itu sudah muncul mulai ada pengajian itu sudah. Fakana, di samping ada banyak perang-perang itu ya, tapi di samping itu pengajian ini tetap lanjut gitu. Fakana mongko ono bil Madinati kuning Madinah Abu Ja'farin sapa Imam Abu Ja'far Yazid bin Qaqqa adalah Abu Ja'far Yazid bin Qaqqa. Ini adalah orang yang tokoh disebut oleh Asyuyuti itu yang dikutip oleh Imam Al-Mawsili dalam Dzatur Rasyad mengenai adadu ayatil Quran, adadu ayil Quran itu. Jadi di Madinah itu ujung-ujungnya adatnya itu ke Abu Ja'far Yazid bin Qaqqa. Summa mongkonuli Syaibah ibnu Nasah, Syaibatu bin Nasahin. Summa mongkonuli Nafi' bin Abi Nu'aim. Ya, tapi kalau dalam adadu ayil Quran itu ujungnya ke Syaibah bin Nasah masuk, Abu Ja'far masuk, yang Nafi' bin Abi Nu'aim ini yang tidak masuk gitu. Jadi 3 kalau soal menghitung ayat Al-Quran itu hitungan ayat Al-Quran jumlahnya. Jadi 3 tokohnya Abu Ja'far, Syaibah bin Nasah sama Ismail bin Ja'far Abi Katsir Al-Ansari. Itu di sini kan soal hufadzul Quran itu nambah 1 Nafi' bin Abi Nu'aim. Bukan berarti Nafi' bin Nu'aim tidak tahu jumlah ayat Quran, tidak begitu. Tetapi yang terkenal sebagai hufadzul Quran setelah periode tabi'in ya ini di Madinah. Wa bi Makkah lan di Mekah ono sapa Abdullah bin Katsirin, Abdullah bin Katsir. Ya, tafsir bin Katsir itu. wa Humaid bin Qais al-A'raj lan Humaid bin Qais al-A'raj wa Muhammad bin Muhaisan dan Muhammad bin Muhaisan ya boleh, tidak ada harokatnya. Wabil Kufah lan di Kufah ada Yahya sapa Imam Yahya ibnu Wasab, bukan WhatsApp ya, Wasab, Yahya bin Wasab, kemudian wa Asim bin Abin Najud. Lah ini yang sampai kepada kita. Jadi qiraahnya Asim bin Abin Najud, riwayatnya Hafiz nanti ada tapi ini qiraahnya Asim bin Abin Najud. Ini juga disebut di dalam satu di sanad yang kudusan itu disebut ini Asim bin Abin Najud. Kemudian wa Sulaimanul A'mash, seorang Asim bin Abin Najud juga digelari Bahdalah. Di sini ada gelar pada Abu Bakar Al-Asadi Al-Kufi di salah satu qiraah sab'ah. Wa Sulaiman bin Al-A'mash tsumma Hamzatu tsumma Al-Kisai. Imam Hamzah ada Imam Al-Kisai ini juga masuk qiraah sab'ah. Wa bil Basrati dan di Basrah ada ono sapa Abdullah bin Abi Ishaqin Abi Ishaq sapa
Abu Abdullah ibnu Abi Ishaq wa Isa bin Umar, kemudian wa Abu Amrin ibnil Ala'i, kemudian wa Asimun al-Jahdari, kemudian summa Ya'qub al-Hadrami, ini di Basra. Lalu kemudian wa bisyamilan di Syam itu ada Abdullah ibnu Amirin wa Atiyah bin Qaisin al-Kilabi wa Ismail bin Abdullah ibn al-Muhajiri thumma Yahya bin al-Harith al-Dimari thumma Shuraih bin Yazid al-Hadrami. Ini di Syam. Lahumul Fatihah. Masyaallah. Walabdallin amin. Washtahara min haula'i fil afaqi al-a'immatus sab'atu. Washtahara washtuhira, di sini bacanya washtuhira. Saya washtahara saja karena artinya sudah lazim itu. Washtahara lan dadi masyhur min haula'i saking tiang-tiang ingkang kasebut menika fil afaqi di ufuk, di penjuru dunia ini. Sapa al-a'immatus sab'atu, imam-imam kang pitu, setunggal Nafi'un, Imam Nafi'. Wa akhadalan sampun mendhet sapa Imam Nafi' an sab'ina saking 70 minat tabi'in saking kalangan tabi'in, antara lain tabi'in tersebut minhum setengah saking tabi'in Abu Ja'far utawi Abu Ja'far Yazid bin Qaqqa tadi itu, termasuk gurunya Imam Nafi' itu. Yang kedua wa Ibnu Katsirin, Imam Ibnu Katsir. Wa akhadalan sampun mendhet sapa Imam Ibnu Katsir an Abdullah bin Sa'ibi as-Sahabi, langsung dari sahabat, ngambilnya Imam Ibnu Katsir. Yang ketiga wa Abu Amrin, Abu Amr. Wa akhadalan mendhet sapa Abu Amr anit tabi'in saking tabi'in. Wa Ibnu Amirin lan nomor sekawan Imam Ibnu Amir. Wa akhadalan sampun mendhet sapa Imam Ibnu Amir, mendhet ngaji, maksudnya ngaji sanad qiraah. Abi Darda, saking Abi Darda wa ashabi Utsman lan sahabat-sahabatnya Sayyidina Utsman. Terus nomor gangsal wa Asim lan Imam Asim bin Abi Najud tadi itu. Akhadalan sampun mendhet sapa Imam Asim anit tabi'in saking tabi'in. Nomor 6 wa Hamzatul lan Imam Hamzah. Wa akhadalan sampun mendhet sapa Imam Hamzah an Asimin saking Imam Asim barusan itu. Wal A'mashi lan Imam A'mash wa Sabi'i lan Imam Sabi'i wa Mansur bin al-Mu'tamiri lan Imam Mansur bin al-Mu'tamir wa ghairi dan lain-lain. Nomor 7 wal Kisai lan Imam Al-Kisai. Wa akhadalan sampun mendhet sapa Imam Al-Kisai an Hamzah dari Imam Hamzah, tapi beda gitu. Meskipun berguru kepada Imam Hamzah, perawinya 2, masing-masing dari 7 orang ini punya 2 perawi. Jadi punya 2 thariqun, punya 2 jalur. Jadi masing-masing punya 2 jalur. Wa akhadalan sampun mendhet sapa Al-Kisai an Hamzah saking Imam Hamzah wa Abi Bakrin ibni Ayyashin saking Imam Abi Bakar bin Ayyash. Summa mongko nuri intasyarat dadi tersebar al-qiraatu sapa pira-pira imam qiraah. Al-qiraatu jamaknya qariun. Al-qiraatu sapa pira-pira imam qiraah fil aqtari, di banyak daerah, banyak kota besar. Nah, di banyak kota besar. Jadi ada apa? Jadi ini ada perbedaan naskah. Intasyarat itu ada yang al-qiraatu, ada yang al-qiraatu, ada yang al-qurra'u. Jadi insyaallah yang betul al-qiraatu. Jadi para imam qiraah itu tersebar di seluruh penjuru dunia ini. Wa tafarraqu lan do pisah-pisah sapa al-qiraah umaman, hale dadi ummah ba'da umamin sak sampunipun ummah, maksudnya generasi demi generasi. Washtaharolan terkenal min ruwati kulli tariqin, washtaharolan dadi terkenal min ruwati kulli tariqin saking prawine saben-saben tariqin jalur, min turuqis sab'ati saking jalur-jalure imam kang pitu rawiyani sapa 2 rawi dari masing-masing 7 imam qiraah itu terkenal 2 orang perawi. Fa'an Nafi', maka yang merawikan dari Imam Nafi', Fa'an Nafi' moko
iku saking Imam Nafi' Qalunu utawi Imam Qalun. Maksudnya yang meriwayatkan dari Imam Nafi' itu ada dua, yaitu Qalunu Imam Qalun wa Warasyun dan Imam Warash anhu saking Nafi'. Jadi beda-beda dua orang ini, ada yang sama, ada yang tidak bacaannya. Imam Qalun dan Imam Warash ini. Dari Nafi' dua jalurnya, ada jalur Imam Qalun, ada jalur Imam Warash. Lalu kemudian wa Ibnu Katsirin dan saking Ibnu Katsir Qombulun utawi Imam Qombul wal Bazzi wal Imam Bazzi an ashabi saking sahabat-sahabat Ibnu Katsir anhu saking Ibnu Katsir. Jadi Imam Qombul dan Imam Bazzi itu pun meriwayatkannya sebenarnya dari sahabatnya Imam Ibnu Katsir. Dari sahabatnya Imam Ibnu Katsir dari Ibnu Katsir gitu. Wa an Abi Amrin lan iku saking Abi Amr ad-Duri utawi Imam Duri wasusi ulan Imam Asusi anil Yazidi saking Imam Al-Yazidi anhu saking Abi Amr. Wa an Ibni Amir lan iku saking Imam Ibni Amir qiraahnya Imam Ibni Amir Hisyamun utawi Imam Hisyam wa Ibnu Dakwan lan Imam Ibnu Dakwan an ashabi saking pira-pira sahabat Ibni Amir anhu saking Ibni Amir. Wa an Asim lan iku saking Imam Asim bin Abi Najud itu Abu Bakrin Ibni Ayyashin utawi jalurnya Abu Bakrin bin Ayyash wa Hafsun dan jalurnya Imam Hafs. Nah, jadi jalurnya Imam Hafs qiraahnya Imam Asim bin Abi Najud yang berlaku di Indonesia masa naskah yang dicetak itu ya. Wa an Hamzah lan iku saking Imam Hamzah qiraah Imam Hamzah khalafun utawi jalur Imam Khalaf wa Khalladun dan Imam Khallad an Sulaimin saking Imam Sulaim anhu saking Hamzah Imam Hamzah. Wa anil Kisai lan sang iku saking Imam Al-Kisai saking qiraah Imam Al-Kisai ad-Duri utawi Imam Duri wa Abul Harits jalur Imam ad-Duri wa Abul Harits lan utawi jalur Imam Abul Harits. Ini mungkin dari orang Jogja ini, Abul Harits ini. Abul Harits Akbar engineer. Ini termasuk apa namanya? Perawi itu dia itu. Perawi apa? Perawi qiraah Al-Jombangi Abul Harits. Tapi kalau yang Abul Harits di sini Abul Harits yang meriwayatkan dari Imam Al-Kisai gitu ya. Kalau Abul Harits itu mungkin meriwayatkan dari Imam Al-Qurdi. Ya, jadi Imam Al-Kisai itu punya dua perawi, yaitu Imam Ad-Duri dan Imam Abul Harits. Summa mongkonuli lama semangsane ittasa'a meluas al-khoroku opo. Kalau al-khoroku ini ya sowek, maksudnya hal yang tidak betul. Al-khoroku opo sobek, berarti sesuatu yang robek itu kan tidak lengkap, berarti harus disatukan lagi. Nah ketika itu meluas wakadalan nyaris al-batilu opo barang ndak bener yaltabisu iku campur apa batil bil haqi kelawan barang kang bener. Nah ketika itu terjadi koma maka berdirilah jahabidatul ummati sapa punggawa-punggawane umat wabalahu lan nemen-nemenaken menyangatkan memberi perhatian penuh sapa jahabidatul ummati fil ijtihadi ing dalem ijtihad wa jama'u lan ngumpulaken sapa jahabitul ummah al hurufa ing pira-pira harf wal qiraati lan pira-pira qiraat wa azau lan mengembalikan sapa jahabitul ummati al wujuha ing pira-pira wujuhul qiraat wa riwayat dan pira-pira riwayat mengembalikan kemana? Ke aslinya. Wa mayyazu ke aslinya, ke puncaknya, ke Nafi', ke 7 orang itu. Ya, 7 orang itu sampai ke para tabi'in, dari tabi'in sampai ke sahabat-sahabat sampai ke Rasulullah terus ke Allah Subhanahu wa taala. Wa mayyazulan beda-bedaaken sapa jahabitul ummati as-sahih ing qiraah kang sahih wal masyhur lan qiraah masyhur wasyadz lan qiraah syadz bi usulin kerawan pira-pira usul atau kaidah as-salu kang membuat usul sapa jahabitul jahabizatul ummati ha ing iku usulin wa arkanilan kelawan pira-pira rukun fasalu kang pun ngerinci
sapa jahabirul ummati ha ing iku arkan. Jadi berdasarkan kaidah-kaidah yang sudah mereka tetapkan gitu. Fa awwaluman, nah, baru berbicara karya sekarang. Di mana kita bisa cari itu qiraah itu? Ini ada babon-babonnya. Fa awwaluman moko utawi pertama-pertamane tokoh ulama sannafa kang menyusun sapa man fil qiraati tentang masalah qiraat Al-Qur'an Abu Ubaidin sapa Imam Abu Ubaid iku Abu Ubaidin Imam Abu Ubaid utawi pertama-pertamane wong kang nyusun tentang qiraat iku Abu Ubaidin Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salamin Imam Al-Qasim bin Salam summa Ahmad bin Jubairin Al-Kufi, kemudian Ahmad bin Jubair Al-Kufi, summa Ismail bin Ishaq Al-Maliki, kemudian Ismail bin Ishaq Al-Maliki sahibu Qalun, temannya Qalun, perawinya Imam Nafi', summa mongkonuli Abu Ja'far ibnu Jarir, Imam Abu Ja'far ibnu Jarir pemilik tafsir At-Tabari itu, summa mongkonuli Abu Bakrin Muhammad bin Ahmad ibni Umar Ad-Dajuni, kemudian summa Abu Bakrin ibnu Mujahidin Imam Mujahid, summa mongkonuli koma ngadeg, maksudnya berdiri melaksanakan tugas annasu sapa menungso, maksudnya para ulama fi asri ing dalem mongsone nas. Nanti ini nas ini jamak tapi kadang-kadang mufrad. Wa ba'dahu bita'lifi summa qoma atau fi asri dalam mongsoni Imam Abu Bakar bin Mujahid, boleh jadi begitu. Jadi orang-orang di masanya atau tokoh-tokoh di masanya Abu Bakar bin Mujahid ini sudah mulai berperan aktif. Wa ba'dahu lan sak sampune Abu Bakar ibnu Mujahid ngadeg kelawan qoman nasu fi asrihi wa ba'dahu. Ngadeg niku kelawan niku maksudnya melaksanakan. Jadi koma ngadeg maksudnya melaksanakan annasu sopo menungso, maksudnya ya bukan menungso biasa, ulama fi asri di masanya Abu Bakar bin Mujahid bapak daulan sak sampunipun masa Ibnu Mujahid itu melaksanakan bita'lifi kelawan penyusunan fi anwa'iha ing dalam pira-pira macam qiraat jami'an hale jami' ngumpulaken kabeh wa mufridan lan halin dewek-dewekno. Maksudnya ada kitab yang disusun memang seluruhnya qiraah sab'ah. Jadi satu kitab itu qiraah sab'ah. Terus wa mufridan dan halin dewek-dewekno. Ada yang sendiri-sendiri. Ada yang nyusun qiraahnya Imam Nafi' saja, Imam Ibnu Katsir saja, Imam Abi Amr saja, Imam Ibnu Amir saja gitu. Itu mufridan maksudnya. Wa mujazan dan ada juga yang diringkas modelnya. Wa musyaban dan ada luka yang dijabarkan secara luas. Jadi hal semuanya. Hale dewek-dewek wa mujazan lan hale diringkas, wa musaban lan hale den jabarake. Dibaca mujizan juga boleh. Fa'ilnya ya jami'an ini menjadi halnya ta'lif itu. Ta'lif itu ada yang bersifat jami'an, ada yang bersifat mufridan, ada yang bersifat mujazan, ada yang bersifat mushaban gitu. Ada yang jangkep kabeh, ana sing dewi-dewi, ana sing diringkes, ana sing dijabarke. Wa immatul qiraat lan utawi pira-pira imam qiraat la tuhsa iku ora den itung saking akeh apa imam qiraat. Saking akeh. Jadi yang ada sekarang itu ya berarti ya yang sudah dipilih oleh zaman untuk sampai kepada kita. Jadi kitab-kitabnya itu masih ada. Wa qad sannafa lan teman-teman wis nyusun tabaqatim ing pira-pira tingkatan-tingkatan generasi ini para hufat lan ruwat sapa hafizul islami wong kang duweni gelar hafizul islam ingkang asma Abu Abdullah Ad-Dhahabi. Itu yang sudah menulis, yang sudah dikutip oleh Asyuti. Yang kedua summa hafizul qurra, kemudian orang yang digelari hafizul qurra namanya Abul Khair Ibnul Jazari. Ini dua orang yang sudah menulis tentang Tabaqatul Qurra. Kalau di mazhab Syafi'i ada Tabaqatus Syafi'i. Apa pentingnya nulis seperti itu? Biar ngerti itu generasi mana mereka itu, di tabaqah mana.
Jadi ungkapannya kan bisa dilacak nanti. Oh, ada di tobakoh pertama. Oh, ada di tobakoh kedua. Jadi bisa dilacak. Sehingga kualitas ucapan, kualitas pendapatnya itu bisa dilihat dari situ. Gitu. Perkembangan-perkembangannya ada. Yo, no sing nulis ulama-ulama. Ya, ini apa namanya yang disajikan oleh As-Suyuti ini. Kenapa beliau menuliskan Hufatul Quran dan Ruwatul Quran ini yang dihubungkan dengan Tobaqot itu antara lain untuk mengetahui sanad nanti. Karena itu di bab setelah ini beliau menggagas soal sanad. Jadi sanad yang tinggi, sanad yang turun, sanad yang sedang itu mana gitu. Nanti tetap bisa dicari. Karena itu ada beberapa orang yang sengaja mengaji ke beberapa guru untuk mendekatkan sanadnya. Kalau saya ngaji ke sana, sanad saya jauh. Padahal generasinya masih dekat. Ada yang lebih tua lagi. Kita datang lagi ke sana. Nah, itu untuk mendapatkan sanad yang lebih tinggi sehingga lebih dekat. Mungkin tapi oleh siapa Abdul Qadir Al-Jailani itu salah satu hal yang mungkin dianggap agak berlebihan itu kalau kita di zaman sekarang ini masih sibuk ngurusi mencari sanad hadis, mempelajari qiraat, mempelajari, maksudnya habis di situ. Kalau hidup kita habis di situ, itu katanya termasuk maghrur, tertipu. Ya karena kan banyak sisi hidup yang harus diselesaikan. Quran diturunkan kan tidak untuk dipelajari itunya. Meskipun ada tugas yang itu ada, tapi kalau mempelajari itu perlu dalam arti untuk menggali hukum yang ada di dalam Al-Quran. Kalau sekedar untuk keren, nah ini yang mungkin maghrur ini. Yang kan memang keren. Orang bilang, oh ngimami iso, wah, reno-reno. Ben disalahne wong. Wah, ngono kan keren kayak. Tapi ya itu kata Syekh Abdul Qadir. Ya kita cukup tahu kan sudah cukup itu. Kan sudah ada buku-bukunya. Kalau mau ke sana ya tinggal rujuk saja. Toh tidak akan hilang. Bacaan Al-Qur'an yang sampai 14, yang 7, yang sampai 14 model bacaan kan sampai sekarang masih ada. Dipelajari atau tidak dipelajari itu kalau sekarang tetap masih ada. Itulah. Belajar sampai ke sana saya kira tetap tidak masalah, tetapi dalam konteks tetap tidak boleh meninggalkan ilmu hal itu, bahwa Al-Quran itu harus dilaksanakan isinya gitu. Tidak hanya sekedar dipelajari bacaan-bacaannya. Nggih, kira-kira itu an-naul hadi wal 'ishrun fi ma'rifatil 'ali wan nazili min asanidihi. Sepuraku sing akeh, matur nuwun sing akeh. Muga-muga tetep bisa istiqomah, muga-muga kabeh dilancarne, muga-muga kabeh didalani sing apik, muga-muga kabeh dadi apike, muga-muga sekabehane apik kanggo sampean sak keluarga kabeh, wong Islam sak tanggane, aku sak keluarga kabeh. Muga-muga tetep dikai istiqomah fi ma'rifatil 'ali wan nazili, matur nuwun sing akeh. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim ta'alai ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun li qalbi 'inda jahli wa hayrati faya rabbi matti'ni bi sirri hurufi wa nawwir
bihi qalbi wa sam'i wa muqlati wa ya rabbi waffiqni bitaqwaka ya Allah wa ya rabbi irhamni bihusni khatimati.